Siapa sangka kalau rumus panjang umur itu sangatlah sederhana. Bukan karena udara bersih, menjaga berat badan, dan berhenti merokok. Terus apa dong? Nih saya kasih bocoran. Rumus paling efisien untuk memperpanjang umur adalah bersosialisasi seperti rahasia umur panjang orang Jepang. Penasaran maksudnya? Yuk kita bahas. Bukan tentang rahasia umur panjang orang Jepang. Di video kali ini saya akan membahas TED Talk berjudul The Secret of Living Longer May Be Your Social Life dari Susan Pinker. Kalau kamu penasaran tentang kunci umur panjang, maka video ini cocok buat kamu. Kamu juga akan belajar dampak teknologi terhadap kehidupan sosial dan efeknya pada masa hidup. Kamu juga akan belajar peran diet sehat dan pola pikir positif terhadap masa hidup seseorang. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum isi buku atau talkshow non-fiksi terpopuler agar kamu yang tak punya waktu untuk membaca tetap dapat mengambil ilmu dari dua sumber tersebut. Di dunia ini ada sebuah desa yang punya penduduk berumur panjang. Daerah yang dimaksud adalah Desa Filigreens di Pulau Sardinia, Italia. Desa ini saja punya orang berusia 100 tahun, 6 kali lebih banyak dengan pulau utama Italia. Tak hanya itu, jumlahnya 10 kali lebih banyak dibanding di Amerika Utara. Sebuah riset mengungkap, di negara berkembang, masa hidup perempuan bisa 6 hingga 8 tahun lebih panjang dari laki-laki. Sedangkan di negara maju, risiko kematian laki-laki 2 kali lebih besar dibanding perempuan, dalam usia berapapun. Intinya, laki-laki punya umur lebih pendek dibanding perempuan. Kok bisa ya? Mari kembali ke Sardinia. Di pulau tersebut, laki-laki dan perempuan sama-sama berumur panjang. Faktor genetik hanya menyumbang 25% saja. Selebihnya adalah karena pola hidup mereka. Filigreens merupakan desa dengan perumahan yang padat. Gang-gang kecil menyambungkan antar rumah. Warganya hidup menyatu seperti keluarga besar. Konsep itu mendukung mereka untuk punya kedekatan yang tinggi. Yuk kenalan dengan Zia Teresa. Usianya 100 tahun, salah satu warga Filigreens. Di usia itu, ia masih rutin memasak menu khas desanya setiap akhir pekan. Bukan untuk sendiri, ia memasak untuk dibagikan. Kemudian ada Giuseppe Morino, usia 102 tahun. Kakek yang suka bercerita dan sangat positif itu hidup berdekatan dengan 6 anaknya yang usianya sudah di atas 70 tahun. Karena Morino dan Zia, kamu mungkin beranggapan pola pikir positif berdampak pada panjangnya umur. Itu artinya kamu belum kenal Giovanni Corias, usia 101 tahun, bertolak belakang dengan Morino dan Zia. Corias adalah sosok galak, tak banyak bicara dan susah senyum. Dari situ, anggapan kalau pola pikir positif memperpanjang umur bisa dianggap kurang valid. Persamaan ketiga orang dengan umur 100 tahun itu adalah rumahnya sama-sama punya dapur pesta. Sebuah dapur yang didesain tak hanya untuk memasak, namun juga berkumpul dengan orang terdekat. Selain itu, ketiganya juga sama-sama tinggal bersama atau berdekatan dengan keluarga besar. Zia masih sering memasak bersama cucunya. Corias juga kini dirawat keponakannya. Sedangkan Morino masih rutin dijenguk anak-anaknya. Warga kota besar biasa menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada toko atau supermarket. Namun, warga Filigreens terbiasa mendapat kiriman untuk kebutuhan mereka. Tukang susu, tukang pos, tukang sayur terbiasa mengantar ke rumah-rumah warga. Dari kebiasaan itu, maka warga Filigreens punya aktivitas sosial yang sangat tinggi. Semua warga mengenal satu sama lain, seolah-olah tak ada rahasia di antara mereka. Secara umum, itulah penyokong utama panjangnya umur warga Filigreens. Anggapan itu bukan tanpa alasan. Kalau dulu manusia punya penyakit menular yang menyebabkan kematian, sekarang ancaman datang dari isolasi sosial. Sebuah riset mengungkap manusia modern hanya punya 2 atau 1 orang dekat. Secara umum, orang zaman sekarang cenderung kurang bersosialisasi. Nih ada riset lain yang mendukung. Riset itu mencari jawaban dari pertanyaan, hal apa yang paling menghindarkan manusia dari kematian? Dari 10 jawaban yang ada, peringkat pertama ditempati oleh integrasi sosial. Artinya, kamu punya potensi berumur panjang apabila kehidupan sehari-harimu dipenuhi interaksi sosial. Rutin menyapa tetangga, rutin datang rapat RT, rutin nongkrong bersama rekan kerja, atau sekedar ramah dengan orang yang Anda temui. Semua jenis interaksi sosial, baik serius atau hanya ramah tamah, memiliki peran positif. Efek neurotransmitter yang diciptakan dari interaksi bisa berperan seperti vaksin.
imun tubuh meningkat, produksi oksitosin alias hormon kebahagiaan meningkat. Di sisi lain, produksi hormon stres menurun. Selain itu, kebiasaan yang bisa memperpanjang umur adalah menjaga hubungan dekat. Kamu harus tahu, untuk menjaga kewarasan, manusia butuh setidaknya 3 orang dekat. Mereka adalah orang yang bisa diajak bicara apapun temanya. Komunikasi dengan orang dekat ini dampaknya mirip dengan interaksi sosial. Hubungan dekat ini juga menjadi bukti kenapa perempuan lebih panjang umur dibandingkan laki-laki. Perempuan menjaga hubungan baik dengan teman-teman mereka. Hal itu bisa membentuk sistem imun dan melawan penuaan. Hal serupa juga terjadi pada primata babun. Babun betina yang membentuk hubungan dekat dengan betina lain memiliki umur lebih panjang, jarang stres dan lebih sukses melewati masa perkembangbiakan. Hal-hal seperti olahraga, menjaga berat badan, tidak merokok, dan menjaga tekanan darah tidak cukup memberi andil dalam memperpanjang umur. Meski demikian, hal tersebut positif dan baik untuk dilakukan. Dari tadi, kita baru membahas interaksi sosial dan pertemanan dekat dalam metode konvensional. Artinya, semua efek positif didapatkan dengan interaksi langsung. Bagaimana kalau digital? Media sosial mampu menciptakan interaksi sosial yang lebih dinamis. Kawan lama bisa rutin bertegur sapa lewat WhatsApp. Warga satu RT pun bisa rapat lewat WhatsApp. Teman kantor bisa menyapa lewat Instagram. Apa efek positifnya sama? Susan Pinker dengan tegas menjawabnya tidak. Stimulus yang diterima otak saat seseorang mengobrol secara langsung dibandingkan dengan chat atau video call sangatlah berbeda. Kontak mata, fokus pada lawan bicara, hingga sentuhan kulit memicu berbagai bagian otak. Dari situ, efek positifnya muncul. Semua stimulus itu tidak terjadi di otak saat interaksi digital. Yuk selanjutnya saya bakalan membahas kesimpulan tema kali ini. Menurut riset dan data yang diungkap, kehidupan sosial memiliki peran terbesar dalam memperpanjang umur. Kondisi sosial yang terintegrasi memicu produksi hormon-hormon yang bisa berperan sebagai vaksin. Dalam jangka panjang, hormon tersebut akan melindungi manusia, sehingga jarang sakit dan awet muda. Kehidupan sosial yang terintegrasi bisa disempurnakan dengan membina hubungan dekat dengan orang lain. Kamu harus punya minimal 3 orang dekat. Kalau bisa seperti warga Villa Grand yang keluarga besarnya ada di satu desa, itu akan lebih baik. Agar efek positif benar-benar tercipta, interaksi sosial harus dilakukan secara langsung. Teknologi digital belum bisa menggantikan hal tersebut. Kalau teman-teman sudah siap memiliki umur panjang, coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang bisa diambil dari video ini. Selain itu, beri juga rekomendasi buku, jurnal, atau tokoh lain yang bisa dibahas di channel Inspirasi Buku. Terima kasih, bye!